Hai semuanya, hari ini kita akan membahas kebijakan masa depan yang sering banyak bicarakan oleh orang-orang. Salah satunya yaitu teknologi sensor IoT. Apa sih IoT itu? IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan juga bertukar data. Tujuan IoT ini untuk membuat berbagai benda di sekitar kita seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, perangkat kesehatan, mesin industri, dan juga sensor lingkungan untuk menjadi lebih cerdas dengan kemampuan untuk berkomunikasi antar sensor satu sama lain ataupun dengan penggunanya itu sendiri. Nah, pasti teman-teman pengen tahu gimana sih teknologi ini bisa mengubah cara kita untuk mengelola suatu lahan. Nah, di sebelah saya ada mahasiswa teknik geodesi. Silahkan perkenalkan diri. Kasih dan saya. Teman-teman, saya udah iksakan salah satu mahasiswa di teknik geodesi Tenas. Nah, mengenai sensor IoT di masa depan, mungkin saja ada kebijakan mengenai sistem IoT atau Internet of Things untuk pemantauan kesehatan tanah dengan cara menghubungkan perangkat sensor ke jaringan internet sehingga data lingkungan dapat dikumpulkan, dianalisis, dan diakses secara real time. Nah, makasih Ewi. Untuk penerapannya sendiri di lapangan itu bagaimana sih? Mungkin teman-teman penonton juga pengen tahu bagaimana sih cara kerjanya IoT untuk pemantauan kesehatan lahan itu. Nah, untuk asalnya itu sendiri itu ada yang pertama ada pemasangan sensor IoT di tanah. Sensor IoT dipasang di lokasi yang ditentukan serta lahan pertanian, kawasan konservasi, atau industri. Sensor-sensor ini bisa mendeteksi berbagai parameter termasuk kelembapan tanah, suhu, pH, kadar nutrisi, atau bahkan tingkat polusi. Jadi setiap sensor itu punya kemampuan untuk mengukur kondisinya masing-masing ya. Jadi si sensor itu mengukur kondisi tanah secara langsung di lokasinya tersebut. Terus banyak sensor juga kan yang harus digunakan dan aktif di waktu-waktu kelanjutan atau real time gitu. Ya, untuk langkah berikutnya kita perlu pengumpulan data secara real time. Nah, jadi setelah sensor diaktifkan, data lingkungan yang terkumpul, contohnya suhu tanah atau kadar kelembapan, langsung dikirimkan ke perangkat penghubung seperti gateway atau modul komunikasi. Pengiriman data cloud atau server terpusat, data yang sudah dikumpulkan dari sensor dikirimkan ke cloud atau server pusat untuk disimpan dan diproses lebih lanjut. Nah, pada titik ini semua data dari sensor yang tersebar di berbagai lokasi dapat disimpan dalam satu tempat dan diorganisir dengan baik. Oh, jadi gitu ya. Jadi data yang udah didapat dari akuisisi data yang di lapangan itu dikirimin ke cloud pusat ya. Jadi kita tuh bisa mengelola atau melakukan pengolahannya dengan skala yang lebih besar gitu. Dan juga karena sistem cloud ini datanya jadi bisa diakses dari mana aja kan oleh pihak-pihak terkait, kayak pemerintahan, pemilik lahan, ataupun kayak kamu nih jadi tim pemantau pemetaan itu sendiri. Benar, yes. Nah, nanti setelah tadi dikirimkan ke cloud pusat, si data dianalisis dengan algoritma AI atau machine learning. Nah, data dari sensor bisa dianalisis secara otomatis menggunakan algoritma berbasis AI atau machine learning ini. Nah, algoritma ini mampu mendeteksi pola anomali atau tren-tren tertentu, misalnya menandai potensi kekeringan dan degradasi tanah. Jadi kita bisa bantu sama bisa tahu nih kebutuhan lahan kita tuh keadaannya kayak gimana ya, Wik ya. Terus juga kita harus tahu juga kan si lahan kita harus dijaga kayak gimana, karena adanya itu kan jadi mempermudah gitu ya kan. Iya. Nah, nanti datanya bisa visualisasi dalam bentuk peta ataupun data mental yang setiap hari diupdate otomatis.
Nah, terus untuk data yang sudah dapetin itu harus dijaga keamanannya agar gak bocor ke pihak luar. Kan bakal ribet kalau data-datanya bocor ke pihak luar nantinya. Nah, makanya pemerintah juga bakal ikut andil buat jaga keamanan datanya, sehingga cuma dipakai buat penonton permasalahan lingkungan saja. Iya sih, bakal ribet kalau datanya bocor. Jadi, dengan pemantauan tanah berbasis IoT, kita bisa mengelola lahan secara lebih bijaksana dan efektif kan? Jadi, semoga dengan kebijakan ini kita bisa menjaga kualitas tanah, mengurangi resiko degradasi, dan juga menciptakan pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan untuk masa depan itu sendiri kan? Hebat sekali. Dengan kebijakan ini, kita bisa kualitas tanah, mengurangi resiko degradasi, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup kita ambil kesimpulan aja. Kesimpulan yang dapat diambil tentang pemantauan kesehatan tanah dan lingkungan melalui sensor IoT ini bisa menjadi salah satu kebijakan di masa yang akan datang untuk mengatasi masalah lingkungan juga. Nah, terima kasih kepada Alan Dewi Sakan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga kebijakan ini atau teknologi ini bisa membantu kita menjaga lahan dan lingkungan kita. Nah, untuk penonton juga, jangan lupa untuk terus update soal kebijakan masa depan di channel-channel kami ya.